Oke, untuk yang bagian D, di sini langsung kita jawab ya. Ini kan jam 12 lewat 28, jadi 12 jam. 12 jam ditambah 28 menit. 12 dikali 30 derajat ditambah 28 per 60. 60 dikali 30 derajat. Ini jadi 360, ini coret-coret ini 2, ditambah 14 derajat, berarti sama dengan 374 derajat. Nah, ini untuk jarum pendeknya kan? Sekarang ayo kita cari untuk yang jarum panjangnya. Kalau jarum panjang, berarti kan kita hanya fokus ke menitnya aja ya. 28 dikali 6 derajat. 28 dikali 6 derajat. Jadi sama dengan 168 derajat. Nah, karena kita mau tahu sudut terkecil, tinggal kita kurangin aja ya. 374 dikurang 168 derajat. Nah, karena ini lebih dari 180, jadi 360 dikurang 206 sama dengan 154 derajat. Sekarang kita mau cari yang bagian E. Yang E itu jam 19.58 atau jam 7.58, sama aja kan? Nah, kamu boleh pakai cara cari pakai angka 19 gitu, 19 jam dikali itu, atau pakai cara yang ini. Yang ini sih lebih mudah ya, yang jam 7.58. Kita cari dulu dari jarum pendek. Kalau jarum pendek berarti kan 7 dikali 30 derajat ditambah 58 per 60 dikali 30 derajat. Ini langsung aja ya. Oke. Kalau dijumlahkan ini berarti 239 derajat. Sekarang kita cari yang jarum panjangnya. Jarum panjang berarti 58 dikali 6 derajat. Sama dengan 348 derajat. Karena yang dicari adalah sudut terkecil, kita tinggal kurangkan 348 dikurang 239. Sama dengan 109 derajat. Udah, ini yang E. Udah selesai. Nanti kalau kamu cari pakai yang sudut jarum pendeknya 19 dikali 30 derajat ditambah 58 per 60 dikali 30 juga boleh. Tapi hasil akhirnya pasti 109. Lanjut ke soal nomor 7. Buatlah gambar pukul 8.27. Kemudian hitunglah besar sudut. Nah, yang pertama jarum jam, yang kedua jarum pendek, yang ketiga sudut terkecil yang terbentuk. Oke ya, berarti gambarnya kan kayak gini ya. Nah, jadi kan kita ini digambar nih. Nah, bentuknya seperti ini. Ini nanti kamu gambarnya bisa lebih bagus juga sih. Intinya jam 8.27. Ini kan jam 8.20. Nah, baru ini 5-nya di nih 25, 26, 27. Jadi bisa nih jarum panjangnya di sini. Intinya gambarnya pakai angka penggaris yang benar ya. Ini 10, ini 11. Nah, ini kan Miss gambarnya masih kasar ya. Nanti kamu gambarnya bisa pakai jangka, pakai penggaris yang betul gitu ya. Ini bagian yang buat gambar. Terus kita hitung jarum panjang. Jarum panjang itu kan ngomongin tentang menit ya. 8 lewat 27. Ini menitnya. Berarti langsung aja dikali 27. Oh, ini tulis dulu. Jarum panjang. Sama dengan 27 dikali 6 derajat. Sama dengan 162 derajat. Lanjut, yang B, jarum pendek. Jarum pendek ngomongin jam tuh, ya kan? Jadi 8 jam dikali 30 derajat. Ditambah 27 menit per 60 menit. Ini udah jadi jam. Dikali 30 derajat. Sama dengan 253,5 derajat. Yang C, sudut terkecil yang terbentuk. Sudut terkecil yang terbentuk berarti kita kurangin ya, sudut terkecil. Nah, ini hasilnya adalah 91,5 derajat. Udah dapat segini ya hasilnya ya. Jarum panjangnya 162, jarum pendeknya segini 253,5, jarum sudut kecilnya 91,5. Kita lanjut ke soal nomor 8. Yang ditanya adalah besar sudut X untuk gambar yang pertama dan sudut B pada gambar yang kedua. Satu-satu dulu kita cari. Sekarang kita lihat dari gambar seperti ini ada dua garis yang sejajar ya. Dua garis sejajar ini kita bisa lihat lagi. Ada garis loh di sini, ya kan? Kalau kita tambahkan, kita panjangin boleh nggak? Boleh. Boleh banget nih, kita panjangin aja ya. Nah, membentuk bangun apa nih dia nih, garis-garis ini? Segitiga, gitu kan? Oke, sebentar dulu. Sekarang kita lihat di sini. Di sini ada angka 138, udah ketahuan di sini. Ini kan yang Miss bikin pakai garis warna pink. Itu kan berarti garis lurus kan? Garis lurus udah ada satu sudut yang ketahui 138, dapat gak sudut yang di sini? Kita katakanlah di sini begini deh, bulutan. Nah, bulutannya ini dapat dong. Dengan cara 180 dikurang 138. Dapat ya, jadi 42 derajat. Dapat nih di sini 42 derajat. Nah, sekarang lanjut lagi. Sekarang kita mau cari nih bagian yang di sininya. Ini kan ada dua garis ya. Ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Garis pertama sama garis kedua sejajar. Dipotong oleh satu garis nih yang ini nih. Tadi anggaplah seperti ini ya. Dipotong oleh satu garis, seret kayak gitu. Yang satu di sini 37 derajat. Nah, maka 37-nya ada di mana juga? Biar sama, coba biar sama. Letaknya di mana? Nih, ini katakanlah nih ya. Ini satu garis satu, ini garis dua, guys. Bayanginnya itu, kayak gitu, bayanginnya kayak gitu. Garis satu, garis dua. Oke, ada satu garis nih di sini. Nah, yang memotong. Nih kita hapus deh yang memotong. Oke. Terus
Terus yang ininya gimana? Nah ininya coba nggak usah coba ininya kita hapus dulu deh, kita hapus ya. Ini nggak perlu dilihat dulu nih, coba nggak perlu dilihat dulu. Kita fokus ke bagian yang ininya. Nih kita fokus ke bagian yang 2 garis sejajar dipotong oleh 1 garis. Nah mirip ya seperti ini ya. Berarti 37 derajat yang di sini, ini garisnya juga nggak usah dipeduliin. Berarti garis yang 37 akan sama dengan yang di mana letaknya? Di sini sama nggak dia? 37 juga nggak? Ayo, kalau kita gambar berarti letaknya di sini. Sama nggak dia? Sama. Karena apa? Sudut dalam berseberangan. Oke? Nah, kita buka lagi di sini ya. Jadi tadi ini berapa kita dapat? 42 ya, 42 derajat. Ini 37. Berarti dapat nggak di bagian yang ininya? Dapat kan? 7. Nah, ini kan jadinya kalau kita lihat ya dari gambar ini, satu garis lurus. Nih, garis lurusnya tuh yang ini nih, guys. Nih, ini tuh garis lurus. Nih, yang Miss highlight nih, ini garis lurus tuh. Lihat ya, bayangin ya, bayangin. Satu garis lurus, terus di sini ada garis yang memotong, yang menyebabkan di sini ada sudut X. Di sini ada sudut 101. Tadi satu garis lurus sudutnya berapa? 180 kan? Nah, jadi seperti ini. Atau enggak gini deh. Nih, gitu ya, biar sama, biar real gitu. Di sini 101. Nah, berarti di sini dapat enggak yang X-nya ini? Dapat kan dengan cara 180 dikurang 101 sama dengan 79 derajat. Udah dapat X-nya. Berarti X di sini adalah 79 derajat. Gitu. Nanti kalau dapat soal kayak gini bisa ya, berarti ya. Cara untuk yang gambar kedua juga sama aja, guys. Oke, kita lihat sekarang yang gambar kedua. Di gambar kedua ini nggak apa-apa. Tadi kan kita lihat ada 1 garis, 2 garis. 2 garis sejajar dipotong oleh 1 garis. Nih, di sini nih ada garis nih. Boleh kita panjangin aja, boleh. Boleh ya, diterusin aja, dikebawahin, panjangin. Nah, berarti ini sama aja dengan 1 garis sejajar dipotong 1 garis. Di sini ada angka, dipotong 1 garis, nggak usah panjang-panjang, segini aja ya, biar sama gitu. Di sini ada angka 64 guys, 64. Oke. Ya, 4B-nya nggak usah dilihat dulu, nanti kamu bingung. Ininya 108-nya juga nggak usah dilihat dulu. Oke. Berarti kira-kira sudut 64 ini akan sama dengan yang mana ya? Ya, dalam berseberangan dia sama kan? Nah, dalam berseberangan berarti dia sama yang mana nih? Yang 1, 2, atau 3 dalam berseberangan. Yang sudut 2 kan? Ini 64 juga, 64 derajat. Oke. Berarti letaknya di mana tuh 64-nya? Nah, sekarang kita buka lagi nih. Ini kan 108. Ya kalau digambarin tuh gini. Biar enak gitu ya. Ini 108. Nah, 64-nya di sini, guys. 64 derajatnya di sini. Coba kita kecilin dulu. 64-nya di sini berarti. 64-nya di sini. Dapat kan berarti di bagian yang atas? Dapat dengan cara 180 dikurang 108 dikurang 64. 180 kenapa? Karena ketiga sudut 1, 2, 3 kalau dijumlahin hasilnya pasti 180. Oke, berarti sudutnya berapa? 8 derajat. Oke, kita dapat 8 derajat di sini. Sini ya, 8 derajat. 8 derajat. Sekarang Miss tanya, yang kamu dapetin dari bagian ini ya, ini kan 8 derajat tuh tadi, ini 8 derajat. Yang di sini 180 dong. Itu udah pasti. Kenapa? Karena 1 garis lurus. Nih 1 garis lurus. Ini pasti, enggak usah lihat dulu deh 4B-nya. Ini pasti berapa? 180 derajat. Tadi segini yang kita dapetin warnanya beda deh, warna ini, coklat. Nih. Segini tadi kita dapetin 8 derajat. Maka kalau Miss tanya, dari sini ke sini berapa derajat? 180 ditambah 8 derajat kan? 180 ditambah 8 derajat berapa itu? 188 derajat. Nah, kita buka nih di sini. Dia bilang dari soal, dari sini ke sini. Tuh tadi yang 188 derajat tadi. Sama dengan 4B. Maka dapat gak B-nya berapa? Dapat kan? Berarti B sama dengan 188 dibagi 4. Berapa 188 bagi 4? 47 derajat. Udah dapat. Gitu. Jadi pertama kamu buat dulu bentukannya seperti ini. Nih bentukan ininya. Dapat di sini 64 derajat. Ini 8 derajat. Ini 180 derajat. Jadi kalau kita mau cari dari startnya dari sini sampai ke sini, ya itu pasti 180 ditambah 8 derajat, 188. Karena dari soal ini sama aja, 188 ini sama dengan 4B, maka B-nya 188 dibagi 4, gitu tadi caranya. Bisa ya, ini diulang-ulang lagi deh. Ini kan ini sudah bikin videonya, berarti bisa dimundurin lagi kan. Coba kamu baca coba kamu simak videonya lagi terus-terusan. Oke, kita bisa lanjut ya ke soal nomor 9. Soal nomor 9. Oke, ini dikasih tahu panjang ED 6. ED-nya 6 cm, DB-nya 13 cm, CE-nya 4 cm, AB 18 cm, ACX dan CDY. Terus juga dari gambar udah kasih tahu ya sudut-sudutnya gitu.
Tapi yang ditanya adalah tentukan panjang AC dan CD beserta sudut X dan Y. Oke, kita fokus dulu untuk soal ini, kita fokusnya ke garisnya aja ya, panjang garisnya ya. Sebenarnya kan Miss pernah ngajarin yang seperti ini kan ya. Nah, kalau kita mau ubah juga nggak apa-apa sih, sama aja. Ini E, terus C, D, A, B, sama aja. Oke, ya berarti kita tinggal cari ini satu-satu. Mau cari yang mana dulu? Ini perbandingan, kalau perbandingan seperti ini kan Miss sempat ajarinnya. Kita kalau membandingkan harus yang sama gitu. Saya tinggi dibandingin sama tinggi, kalau yang lebar dibandingin sama yang lebar gitu. Sekarang dari bentuk seperti ini, boleh nggak kita pecah menjadi dua gambar yang seperti ini? Ya bisa ya. Ini bangunnya seperti segitiga nih. Tapi ini kita lepaskan, jadi bentuknya seperti ini, sama aja. E, C, D, ini segitiga kecil. E, A, B. Jadi segitiga ini terbentuk dari garis-garis. Ada garis CE yang harus dibandingin dengan, ini kan CE itu tadi letaknya di sini ya. Dibandingin juga sama yang ini, EA. Kita mulainya dari yang segitiga kecil, lanjutin ke segitiga kecil. Sekarang mau ke bagian yang kiri. Nah, ED, bagian kanan, ED. ED kita bandingin dengan EB. ED per EB sama dengan CD per AB. Oke, tinggal kita masukin aja ya. Di sini yang udah ada semua angka-angkanya. CE, coba CE itu 4. EA itu di sini ya. Berarti 4 ditambah X. ED-nya 6. EB-nya EB. E ke B, berarti sini nih semuanya nih. Nih, kita hapus dulu. EB berarti dari atas ke bawah. 6 ditambah 13. Oke, yang ini kita tahan dulu nih, karena kan ada satu bagian yang nggak diketahui. Kita tahan dulu. Kita fokus berarti mencari, sampai sini kita fokus mencari X-nya dulu. Yuk, sama dengan 4 per 4 plus X sama dengan 6 per 19 ya. Oke, kalau sudah kita kali silang. Ini kita kali silang berarti 76 sama dengan, kita kali silang guys. Ini 6 berarti dikali gitu kan, 4 tambah X. 6 dikali 4 berarti 24. 6 dikali X berarti 6X gitu ya. 6X-nya kita tinggalin sendirian. 76 ini pindah ruas berarti dikurang 24. Nah, berarti ini berapa ini? 76 dikurang 24, 52 derajat. Oke, berarti X-nya tinggal 52 kita bagi 6. Berapa? 8,6 gitu kan. Dapat X-nya. Sekarang kita tinggal mencari Y. Y ya. Nah, tadi kan yang lengkap datanya ED sama EB kan. Berarti ED per EB sama dengan CD per AB. Kita masukin 6 per 19 sama dengan CD. CD-nya itu Y, AB-nya itu 18. Kita masukin kali silang. 6 dikali 18, 19 dikali Y. Y-nya itu sama dengan 5,68 cm. Nah, sekarang coba kamu cari besar sudut X dan Y itu berapa. Pakai ini sama aja tadi sama cara yang nomor 8. Kamu coba-coba. Ini sebagai latihan kamu nanti sebelum PH di kelas Miss akan tanya satu persatu. Seperti yang tadi Miss Vira udah bilang di kelas, ini sebagai syarat kamu mengikuti PH.